dari 6.30 pada Esther 6.15, 6 itu udah dibuka Zoom-nya. Yang Muslim dimasukin YouTube. Kita kan direkam ya Esther ya. Siapa yang rekam nanti? Sains atau Bruce? Saya, Bu. Direkam sayang ya. Terima kasih. Ya, Bu. Bu Nini nggak bisa mudik kita ya Bu Nini. Seperti sayang haus
Halo, petugasnya udah datang belum, Esther? Gimana petugasnya? Bu, hari ini yang bertugas dari sebelum IPA 3 ya, Bu? Kak Ray datang nggak? Enggak, Bu, karena kan ini minggu keempat, Bu. Minggu keempat itu jadwalnya anak-anak, Bu. Iya. Jadi seminggu ini jadwalnya anak-anak kita yang pelayanan, Bu. Oke. Belajar juga mereka sih. Ayo, mulai aja yuk. 1-2 orang berkumpul. Satu jam lagi, Kak. 1 menit lagi kan? Terus, Sains sudah siap? Ayo, selamat pagi. Esther mulai aja ya. Sambil menunggu yang lain, kita nggak bisa menunggu-nunggu juga. Kalau Ya, ini Bruce sama Sain, silakan. Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bertemu kembali di ibadah pagi. Ayo anak-anak dibuka kameranya. Silakan untuk yang bertugas pada pagi hari buka ini. kameranya yuk. Yuk. Yes. Oke, Helena, Aldo, Rahel, Maria Viola, yuk dibuka yuk kameranya yuk. Yuk, 1-2 orang berkumpul dalam nama Yesus. Tuhan hadir tengah-tengah kita. Ya, silakan. Silakan dimulai. Oke, sebelum masuk ke dalam ibadah pagi kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang sebentar lagi kami akan memulai ibadah pagi kita pada hari ini. Berkati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu yang akan kami bacakan nanti dapat kita terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Sebelum mendengarkan firman, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mazmur 42 itu mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Mari kita menyanyikan lagu seperti rusa yang haus. Rusa yang haus, dan sungaimu, ku tak tahan menunggumu. Daripada kesannya hujan, itu pun jiwaku Tuhan pribadi yang mengenal hatiku, daya tersembunyi bagiku, isi hatiku, kau tahu bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, dalam dekap kasih. Kita mari kita mulai dari awal.
sayang haus aliran sungaimu, ku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang di datangnya hujan, itu pun jiwaku, Tuhan. Engkau pribadi yang mengenal hatiku, dan yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku kau tahu. Bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, dan dalam dekapan indahnya kasihmu. Ya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, dan yang tersembunyi bagimu, lu isi hati Mari kita bersatu dalam doa sebelum firman. Tuhan berkati, terima kasih karena kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati Bruce yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati supaya firman yang taburkan dapat berbuah 100 kali lipat dan dapat kami pergunakan serta dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Namamu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Hari ini aku mau bawain firman dari 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16. 1 Timotius 4 Kalau udah ketemu
bisa dikasih reaction jempol. 1 Timotius berapa, Bruce? 4 ayat 1 sampai 16, Bu. Oke, terima kasih. Lanjut. Udah ketemu semua ya? Aku akan bacain tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihlah badanimu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Berikanlah dan ajarkanlah semuanya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penampungan tangan sidang penetua. Perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalam semua supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi latar belakang dari firman ini tuh Timotius ini diperintahkan oleh Paulus itu untuk membimbing rakyat di Efesus. Nah, di saat itu juga jemaat di Efesus itu dihadapi dengan pengajar-pengajar sesat. Ditambah lagi dengan umurnya Timotius ini yang masih tergolong muda, jadi jemaat di Efesus ini susah untuk menerimanya dan lebih dianggap remeh. Jadi Paulus ini menulis surat ini itu untuk menyemangatkan Timotius supaya dia jangan mau dianggap remeh, tetapi harus menjadi contoh. Ini tuh sama kayak dalam kehidupan kita yang masih remaja ini, kita sering dianggap remeh oleh orang-orang sekitar karena kita masih muda. Tapi itu kita jangan mau dianggap kayak gitu, tapi kita harus menjadi contoh dalam perbuatan kita, perkataan kita, agar orang tuh tahu walaupun kita masih muda, tapi kita punya kualitas yang baik. Jadi kita jangan mau kalau disuruh pelayanan tuh jangan pakai alasan, aku kan masih muda, aku belum cukup gitu. Jadi itu kita harus selalu percaya diri dan jangan mau dianggap remeh karena kita masih muda. Itu aja sih Bu dari aku. Kalau ada tambahan dari Bu Katrin atau Bu Olin atau Bu Dinik. Ya, silakan Bu Katrin. Bagus, terima kasih. Bruce. Firman yang sangat luar biasa ya, sangat membantu kita bagaimana kita diajak untuk belajar dengan anak muda. Ya, itu surat Paulus kepada jemaat
di Timotius. Nah, hari ini terima kasih untuk Bruce bahwa kita pun hari ini kita belajar juga dari Bruce ya, yang sudah berani membawakan firman Tuhan yang sungguh luar biasa, bahwa itulah tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran-pengajaran sesat. Jadi kalau anak muda berani menjadi contoh, menjadi teladan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, kita sebagai orang tua pun bisa belajar dari anak muda tadi. Cuman ya itu aja, keteladanan kita terhadap Tuhan. Itu aja. Terima kasih untuk pengajaran pada hari ini, bahwa kita pun boleh belajar dengan anak muda. Jangan merasa orang yang sudah besar merasa pintar, tetapi bagaimana Paulus mengajarkan kepada Timotius, jadilah anak muda yang mempunyai teladan yang baik sehingga orang bisa melihat kamu tidak diremehkan. Itu loh. Anak baru kemarin padahal dia penuh kuasa Roh Kudus, dipakai oleh Tuhan. Seperti pada Perjanjian Lama belajar kepada siapa dulu yang anak kecil itu belajar dari Immanuel ya. Yosua dan siapa dulu yang perang itu? Samuel. Siapa? Samuel. Jadi kita pun bisa belajar dari Nathanael ya. Oke, terima kasih. Silakan Bun Nini. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Bruce. Pagi ini sungguh luar biasa ya, ayat emasnya dari ayat 12 yang disampaikan oleh si Bruce ya. Jadi untuk kita semuanya, ya, termasuk Ibu juga masih dalam proses belajar. Nah, langkah baiknya juga kalian semua yang ada di ruang Zoom ini juga belajar anak-anak ya. Di dalam firman Tuhan itu tidak terikat dengan umur, tetapi yang pasti bahwa kita harus tetap setia menunjukkan kesetiaan kita, di mana Tuhan sudah memberikan orang tua, ya, kedua orang tua kita yang membimbing kita untuk belajar mengimani, mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Ya, tidak ada Allah yang lain selain Tuhan Yesus yang kita sembah, karena kepadanya kita menggantungkan hidup kita. Ya, seusia kalian mungkin anak-anak saya menambahkan saja. Seusia kalian mungkin saya pernah juga merasakan waktu SMA seperti kalian itu kurang begitu kurang begitu dekat untuk kepada Allah ya, kepada Tuhan. Demikian juga kurang begitu rajin untuk membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan itu yang saya lihat judulnya apa, kemudian kalau yang nggak menarik ya saya lewatin aja. Tapi misalnya kisah perjalanan Paulus ke ini, nah itu kan nggak menarik ya. Saya yang mencari misalnya, oh ini bagaimana kita menyikapi bersikap kepada orang tua, itu saya cari seperti itu. Jadi saya mungkin nggak sama dengan ibu yang lain, yang rutin gitu. Nah ini seusia kalian waktu itu SMA ya. Tetapi kurun waktu dalam proses kehidupan setelah saya masuk ke kuliah misalnya ya, saya juga mengalami hal-hal yang luar biasa yang kalau dipikir manusia itu hal yang nggak mungkin terjadi ya. Tetapi karena saya belajar mendekatkan kepada Tuhan, segala sesuatu mengandalkan Tuhan. Dari mulai belajar masuk ke perguruan tinggi, kemudian masuk ke dunia kerja, ya, kemudian bermasyarakat, bergaul dengan teman-teman seusia dewasa misalnya. Itu pun juga saya selalu mengandalkan Tuhan ya. Sampai dengan saya pun ingin bekerja di mana itu ya. Kalau saya melamar kemana-mana itu kayaknya kok sia-sia ya. Jadi sekali lagi bahwa Tuhan tempat tumpuan kita, tempat pengharapan kita, di mana kalaupun kita ingin masuk ke perguruan tinggi misalnya ternyata gagal, ya Tuhan juga ikut bekerja, bukan di situ tempat kita. Ya demikian juga kalau kita mau bekerja ternyata kita tidak diterima, ya memang bukan di situ ya. Tetapi Tuhan sudah menyediakan ya tempat bekerja yang cocok untuk kita dan yang sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Mungkin sedikit itu dulu untuk hari ini anak-anak, saya kembalikan kepada mungkin Bu Olin yang akan menambahkan. Terima kasih Bruce, luar biasa. Terima kasih, silahkan. Oke, Ibu menambahkan sedikit ya. Karena Ibu tadi dengar, ya Ibu juga baca, ya. Dikatakan di sini di 1 Timotius 4 ayat 14, janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang pendatua. Maksudnya di sini adalah
Kamu jangan lalai menggunakan talenta yang ada samamu, karunia Tuhan yang ada sama kamu. Seperti itu ya. Kalau tadi Bu Katrin, Bu Ninik, lebih utamanya itu ke jangan karena usia muda kamu itu jadi leha-leha, bukan ya, seperti itu ya. Tapi Ibu fokusnya selain ke situ, ya selain ke usia muda kamu juga harus berkarya, harus kamu juga pelayanan, kamu juga harus melihat karunia yang apa yang dikasih Tuhan ke kamu, karunia apa yang bisa dikasih Tuhan ke kamu yang bisa membuatmu itu, oh ini karunia dari Tuhan, terus aku pakai untuk siapa? Untuk pelayanan sama Tuhan, seperti itu kan? Atau bisa juga untuk memberkati orang lain, seperti itu. Jadi yang lain juga jangan cemburu karena karunia-karunia yang ada sama orang, jangan cemburu. Kamu juga punya karunia, ya. Tapi walaupun kamu orang, kok aku belum bisa ya, kok aku nggak ada talenta dikasih Tuhan ya. Bukan nggak ada anak-anak, tapi kamu kurang mengasah semua kemampuan kamu. Kamu masih bermalas-malasan, masih nanti ajalah, seperti itu ya. Jadi itu yang membuat karunia kamu itu masih belum keluar semuanya, seperti itu. Jadi coba lagi untuk uji semua kegiatan apapun, uji semua kemampuan kamu ya dalam segala bidang, bukan hanya satu bidang, dalam segala bidang, supaya kamu bisa, supaya kamu tahu, oh ini talentaku dikasih Tuhan yang orang lain nggak punya, seperti itu ya. Bu Katrin, Bu Ninik, Bu Olin, ya mungkin talenta kita itu mengajar, seperti itu kan. Jadi makanya kita jadi guru. Coba lihat lagi talenta kalian di mana. Ada yang dikasih talentanya nyanyi, oke, kenapa nggak digunakan untuk pelayanan, seperti itu kan. Ada yang talentanya bisa main musik, ayo ikut pelayanan. Atau udah ikut pelayanan, ayo mulai lagi ngajarin, ya kan, teman-temannya yang di satu gereja, ya kan, supaya yang muda-muda itu juga bisa berkarya, gitu kan, mengajak orang lain untuk pelayanan, itu juga berkat buat kamu sendiri, itu juga talenta buat kamu, berarti kamu bisa mengajar juga, seperti itu, ya. Jadilah orang yang diberkati, ya, kamu diberkati sekali, kalau bisa kamu bisa memberkati orang lain 10 kali. Ya, ingat, berkat itu tidak hanya kamu berikan dari segi ekonomi, makanan, tidak, tapi melalui lidah. Ucapan-ucapan kamu yang tidak menuduh, yang tidak membuli, yang tidak berkata kasar, ya, yang mendukung orang, itu merupakan satu apa ya Ibu bilangnya, satu dukungan buat yang lain, suatu berkat buat orang lain. Karena bisa saja orang yang kamu temui itu orang yang udah mengalami kekerasan dalam rumah, gitu kan, dalam keluarganya, orang yang sudah dibully, gitu kan. Kalau masih kamu juga berkata kasar dengan mulut ini, padahal talenta kamu itu berbicara, ya kan, maka dia bakal jadi lebih terpuruk, gitu, seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu sudah merasa diberkati Tuhan, ya, dengan talenta yang ada pada kamu harus memberkati orang lain juga, seperti itu. Tidak dengan dalam ekonomi, dalam makanan, tapi kamu juga bisa memberkati mereka dalam kepedulian dan juga perkataan. Itu aja yang dari Ibu katakan sampai di sini. Thank you, Bruce. Ya, ayatnya bagus, ya. Buat yang lain juga bisa diterapkan dalam sehari-hari anak ya. Kalau misalnya belum bisa diterapkan, belajar menerapkan. Ya, sayangnya. Oke, demikian dari Ibu. Oke, terima kasih Bu Olin, terima kasih Bu Ninik dan Bu Katrin. Dan ya, jadi teman-teman berarti sudah terjawab ya selama ini pertanyaan kita. Kira-kira kalau misalnya aku masih muda bisa nggak ya pelayanan gitu. Nah, contohnya aja dari kita ini guys, karena makin kesini tuh apa ya, generasi kita, anak-anak muda tuh lagi pakai luar biasa dahsyatnya sama Tuhan untuk pelayanan di berbagai bidang. Kalau misalnya kamu cuma punya talenta di multimedia, ya udah anggap aja multimedia itu sebagai tempat pelayanan kamu. Kalau misalnya kamu menganggap kayak doa atau doa syafaat ataupun doa permohonan sebagai talenta kamu, sebagai passion kamu, ya jalankan gitu. Karena pelayanan itu nggak cuma mimbar doang, nggak cuma tentang WL, singer, nggak cuma tentang pendeta, nggak cuma tentang pengkhotbah, no. Tapi semuanya adalah pelayanan. Bahkan even ketika kalian di belakang layar, kayak multimedia, terus tim kameramen, terus tim editing, tim desain, itu juga termasuk pelayanan. Gitu ya, jadi jangan berkecil hati teman-teman. Terus bahkan nih kalau misalnya kalian nggak punya talenta di multimedia ataupun di musik gitu ya, yang pelayanan mimbar, terus kalian punya passion kayak kalian suka berbagi gitu, suka
kalian tahu kayak suka bagi makanan misalnya ke orang-orang yang ada di pinggiran jalan ataupun suka kunjungan ke panti asuhan gitu, kunjungan sosial, ya udah anggap itu sebagai tempat pelayanan kamu. Kayak jadi jangan berkecil hati, jangan merasa minder sama teman-teman yang bisa nyanyi, sama teman-teman yang bisa khotbah. Karena pelayanan itu apapun bentuknya, selagi kalian punya passion, selain kalian punya talenta di situ, ya udah jalankan gitu. Ya, teman-teman ya. Jadi hari ini juga kita belajar nih dari 1 Timotius 4 ayat 16 gitu ya. Kita garis bawahi ayat 12 di mana jangan seorang pun menganggap engkau muda, jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam kasihmu, dan itu benar. Itu yang harus kita lakukan hari-hari ini karena guys, anak-anak muda itu paling dilihat banget hari-hari ini. Anak-anak muda yang paling gampang banget dipengaruhin sama hal-hal lain. Jadi jangan lupa teman-teman, jangan lupa untuk terus keep in touch sama firman Tuhan. Kita balik lagi ke firman Tuhan, apa yang mau Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita gitu. Jadi apa ya, mungkin memang kadang kita belum nemu rasa untuk baca Alkitab. Mungkin kita belum nemu rasa untuk kayak apa ya, kayak nyanyi sendiri, kayak nyembah Tuhan sendiri. It's okay. Aku juga pernah ngalamin kayak gitu, tapi ketika kita mulai bangun hubungan kita sama Tuhan dengan contohnya kayak cuman baca 1 ayat gitu. Kan biasanya ada tuh quotes harian gitu kan di Instagram. Kalian cuman baca 1 ayat gitu. Kayak misalnya Mazmur 91 itu kan tentang seorang gembala yang baik. Nah, misalnya kalian cuma baca itu doang, ya udah nggak apa-apa. Kalian anggap itu sebagai renungan kalian di hari itu. Misalnya, wah kira-kira kalau aku sebagai anak muda nih, kira-kira aku bisa nggak ya jadi gembala yang baik? Kalau misalnya sewaktu-waktu nanti aku jadi ketua, apa yang harus aku lakukan supaya aku dapat menjadi gembala yang baik? Kayak gitu ya teman-teman ya. Semangat terus semuanya, jangan berkecil hati, apapun pelayanan kalian itu berharga di mata Tuhan. Raja dari aku, mungkin bisa ditutup dengan doa sebelum kita foto bersama. Silakan. Bu Catherine, Bu Nini, Bu Rolin, dan teman-teman sekalian, untuk menutup ibadah pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap puji dan syukur dan terima kasih atas kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami bisa melaksanakan ibadah pada pagi hari ini dengan baik dan lancar. Ya Tuhan Yesus, kami mohon semoga apapun yang kami dapat dari ibadah pagi hari ini dapat membuat kami menjadi lebih baik, membuat kami dapat berguna, dan segala sesuatu firman yang disampaikan bisa membuat kami menjadi seseorang yang berguna. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami juga akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kami mohon, berkatilah kami, utuslah kami, agar kami bisa mewujudkan karya-Mu di dunia ini. Segala doa yang kami ucapkan, kami mohon, berkatilah kami. Amin. Ya, terima kasih, Nana Putri. Amin. Oke, terima kasih untuk pelayanannya pada hari ini. Yuk dibuka kameranya sayang. Yuk guys, open kamera yuk, on cam yuk, kita mau foto bareng nih. Terima kasih. Yang ngomong-ngomong hari ini kan ambil rapot ya. Semangat ya teman-teman, semoga nilainya memuaskan. Yuk on cam yuk, yang belum on cam. Yuk selamat belajar, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Yuk udah. Ya, yuk teman-teman, masih ada yang belum on cam ya. Rahel PJ, Alexander, Fidelia, nyalakan kamera yuk. Yuk. Oke. Nah, udah mulai buka kamera nih. Oke. Ini Alex. Oh oke, udah. Oke, silakan. Ya senyum yang manis. Ya, silakan Bu Alin. Oke, ini yang foto dari Bu Olin atau Bu Catherine juga ambil, Bu Olin juga ambil. Nanti ambil yang terbaik.
Oke, Oke, siap. terima- Berarti dari saya juga ambil ya, Bu. Ambil aja, Oke, nggak sekali apa-apa. lagi nih. Ya, Ya, kasih senyuman terbaik anak-anak. oke. Ya, teman-teman, Tuh, standby. wajah-wajahnya luar biasa, wajah sukacita. Tuh. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, dah. Yuk, terima kasih Thank you semuanya yang udah Yuk, hadir. selamat belajar. God bless you. Semangat belajarnya. Tuhan memberkati.